Perkenalkan nama saya Isteri sampai Mangkuali, NIM 03191086. Saya dari kampus Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya dari program studi teknik mesin gitu. Jadi biar teman-teman penasaran gitu apa sih yang mau saya bawakan kali ini gitu. Jadi di sini saya ingin membawakan satu mata kuliah yang saya pelajari selama saya berkuliah di kampus Institut Teknologi Kalimantan gitu teman-teman. Jadi yaitu mata kuliah material teknik 1. Nah, judulnya apa? Judulnya yaitu sebuah uji impact gitu. Nah, biar teman-teman nggak penasaran, uji impact itu apa sih gitu ya kan? Oke, lanjut aja. Nah, jadi sini sudah terlihat bahwa apa sih itu uji impact gitu. Jadi uji impact itu sebelumnya pengenalan dulu bahwa kan sekarang kita lagi membutuhkan uh, material banyak gitu, apalagi logam gitu. Logam ini sangat penting gitu. Jadi biasa besi dan baja merupakan salah satunya juga gitu, kebutuhan mendasar untuk suatu konstruksi gitu di dunia industrian gitu. Kemudian dengan berbagai macam kebutuhan sifat mekanik yang dibutuhkan oleh suatu material ialah berbeda-beda gitu. Jadi sifat mekanik ini tersebut terutama meliputi dari berbagai hal gitu. Pertama ada kekerasan, kemudian kedua ada keuletan, ketiga kekuatan, kemudian ada ketangguhan dan serta sifat yang mampu membuat mesin menjadi baik lagi gitu. Kemudian dengan sifatnya ini pada masing-masing material yang berbeda, maka banyak metode untuk menguji sifat. Apa sajakah yang dimiliki oleh suatu material tersebut, maka uji impact ini adalah merupakan suatu pengujiannya gitu. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui gitu kekuatan, kekerasan, serta keuletan dari material yang ingin kita pakai gitu. Oleh karena itu, uji impact ini banyak dipakai dalam bidang untuk menguji gitu. Menguji apa? Menguji sifat mekanik yang dimiliki oleh suatu material tersebut gitu. Itu salah satu pengenalan dari uji impact ini gitu. Mungkin next saja. Nah, tujuannya apa sih gitu? Jadi tujuannya ini ada berbagai macam. Yang pertama gitu, mengetahui pengaruh beban dampak terhadap sifat mekanik material seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ada juga untuk mengetahui standar prosedur pengujian impact gitu. Jadi kita mengetahui prosedur dari setiap pengujian impact ini. Kemudian yang ketiga mengetahui faktor. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa faktor itu sangat mempengaruhi dari nanti kegagalan material saat diberikan beban gitu, saat pengujian impact-nya ini. Kemudian yang keempat, kita mampu tuh mengetahui kemampuan material terhadap beban dampak dari berbagai temperatur yang diukur gitu. Itu adalah keempat tadi poin-poin untuk tujuan dari kita melakukan uji impact ini gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah kita akan membahas apa saja sih metode yang dilakukan pada pengujian impact ini gitu. Sudah terlihat jadi metode yang pertama ada metode CARPI gitu. Kita bisa menyebutnya bahwa pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar bahasanya, dan arah pembebanannya nanti berlawanan dengan arah tarikan gitu. Kemudian apa sih prinsipnya gitu? Prinsipnya ini, prinsip dasarnya besar gaya kejut yang dibutuhkan untuk mematahkan benda uji dibagi dengan luas penampang patahan gitu. Mula-mula bandul CARPI disetel di bagian atas, kemudian dilepas sehingga menabrak benda uji. Benda uji dan bandul terayun sampai ke kedudukan bawah. Jadi dengan demikian energi yang diserap untuk mematahkan benda uji tadi itu atau logam itu tadi ditunjukkan oleh selisih perbedaan tinggi bandul pada kedudukan atas dengan tinggi bandul pada kedudukan bawah, atau bisa kita sebut tinggi ayunnya tadi. Kemudian setelah benda uji diletakkan tadi, kemudian bandul dilepaskan tuh, sehingga batang uji akan melayang atau bahasanya jatuh akibat gaya gravitasi bumi gitu. Kemudian yang selanjutnya metode IZOT gitu. Kita bisa menyebutnya IZOT. Nah, metode ini pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembenaran yang searah dengan arah takikan gitu. Itu maksudnya dengan posisi vertikal gitu. Kemudian perbedaan yang mendasar antara CARPI dengan metode IZOT ini yaitu sebuah peletakan spesimennya. Nah, itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Kemudian, nah ini ada
berbagai macam pola patahan gitu. Pertama, kita tahu ini contoh pola perpatahan getas gitu, yaitu merupakan fenomena patah pada material yang diawali terjadinya retakan. Retakan secara cepat dibandingkan patah ulet gitu, tanpa deformasi plastis terlebih dahulu dan dalam waktu yang singkat. Kemudian dalam kehidupan nyata kita bahwa peristiwa patah getas ini dinilai lebih berbahaya gitu daripada patah ulet karena terjadi tanpa disadari begitu saja. Jadi secara spontan maksudnya. Kemudian biasanya patah getas terjadi pada material berstruktur martensit atau material yang memiliki komposisi karbon yang sangat tinggi sehingga sangat kuat namun rapuh. Kemudian selanjutnya ada juga nih. Nah, yaitu pola perpatahan ulet yang sudah saya singgung di awal, yaitu merupakan patah yang diakibatkan oleh beban statis yang diberikan pada material. Nah, jika beban dihilangkan, maka penjalaran retak akan berhenti. Kemudian patah ulet ini ditandai dengan penyerapan energi disertai adanya deformasi plastis yang memungkinkan untuk di sekitar patahannya itu sehingga permukaan patah nampak berkasar atau berserabut. Contohnya seperti yang ada di gambar, kemudian warnanya berkelabu gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari saat kita melakukan uji impact ini gitu. Nah, contoh soalnya apa? Yaitu pertama, mesin uji impact yang memiliki panjang pendulum 0,6750 meter dan masanya yaitu 27,27 kg. Kemudian digunakan untuk uji impact sampel baja. Kemudian pengujian dilakukan dengan sudut awal alfa sebesar 165,4 dan setelah menumbuk benda uji sudut yang terbentuk betanya sebesar 121,8. Nah, pertanyaannya, hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tadi pada saat patah. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, ini adalah salah satu bentuk penyelesaiannya, di mana diketahui M-nya 27 atau masanya 27,27 kg. Kemudian R-nya 0,6750 meter, alfanya 165,4, betanya 121,8. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu E-nya ini. Maka langsung aja dengan rumus persamaan, yaitu E sama dengan massa kali gravitasi kali R dalam kurung cos beta kurang cos alpha tutup kurung. Kemudian E sama dengan kita masukkan angkanya tadi yang telah diketahui, yaitu 27,27 kali 9,8 kali 0,6750 dalam kurung cos 121,8 dikurang cos 165,4 tutup kurung. Nah, kemudian selanjutnya E sama dengan 180,39 tutup kurung, buka kurung 3,9894 kurang 3,39 tutup kurung. Maka didapatkan hasilnya yaitu E sama dengan 99,21 Joule. Seperti itu. Mudah saja kan? Nah, oke. Sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari pemaparan materi kali ini. Buat teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah menonton. Sekian, terima kasih dari saya. See you.